Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan topik tentang badai kehidupan, karena sesuai dengan janji saya bahwa ketika badai ini melanda, saya ingin memberikan santapan rohani, memberikan kekuatan, memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu untuk melewati masa-masa sulit, yaitu serangan virus corona. Dengan video durasi antara 20 sampai 25 menit, saya rindu bisa memberikan kekuatan penghiburan kepada Bapak Ibu. Nah, dari 7 subtopik yang ingin saya berikan, yang akan kita kupas pada saat ini adalah damai di tengah badai. Pertanyaan kita adalah, ketika engkau sedang menghadapi badai masalah dan kesulitan, masih adakah damai sukacita? Masihkah engkau bisa bersyukur kepada Tuhan? Itulah sebuah tantangan dari judul hari ini. Kita lihat ombak yang ada di lautan, dan di ombak ini ada sebuah perahu yang sedang berjuang untuk lolos dari ombak tersebut. Nah, tentu dengan kondisi demikian ada badai, apa yang terjadi? Apakah masih ada kedamaian? Justru menurut saya yang terjadi adalah reaksi atas badai, yaitu ketakutan. Kita manusia rata-rata takut menghadapi badai karena badai tersebut identik dengan masalah kesulitan dan penderitaan. Suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus berada bersama. Suatu ketika murid-murid Yesus ada di dalam sebuah perahu. Itu sudah tengah malam. Kita baca di Matius pasal 14 ayat 24 sampai 26. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Karena kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka teriak-teriak karena takut. Ini adalah reaksi umumnya. Reaksi ketika seseorang menghadapi masalah dan kesulitan, bahkan menghadapi sesuatu yang dia takuti. Saat itu murid-murid ada di dalam perahu, itu sudah tengah malam, jam 3 subuh. Ketika ombak begitu ganas, mereka selagi berjuang melewati ombak tersebut, tiba-tiba mereka lihat dari jauh ada satu sosok sedang berjalan di atas air, dan tentu dari jauh mereka tidak bisa melihat siapakah itu, dan di dalam sejarah dalam otak mereka tidak terbayangkan ada orang bisa berjalan di atas air. Kemudian langsung mereka ambil kesimpulan, itu hantu. Dan ketika ada satu yang teriak, itu hantu, yang lain pasti juga mendengar, waduh, takut. Mereka ketakutan, padahal yang mereka teriaki hantu tersebut sebenarnya adalah guru mereka sendiri. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Mengapa murid-murid Yesus itu ketakutan menghadapi hantu? Kenapa takut kepada hantu? Dan mungkin saya yakin banyak orang Kristen yang juga takut kepada hantu. Kenapa takut kepada hantu? Karena saat itu mereka ada di tengah-tengah danau dan sedang diamuk oleh badai. Mereka itu kalau kapal tenggelam, kapal itu bermasalah, mereka akan mati. Ya, di tengah lautan yang lautnya sedang ganas. Yang kedua, karena mereka tahu hantu itu punya kekuatan yang bisa mencelakai mereka. Hantu itu punya kekuatan. Hantu itu sesuatu yang menakutkan karena bisa merasuki, bisa mencelakai seseorang. Dan karena hantu itu adalah roh yang sulit dilihat dengan mata dan sulit dilawan. Tadinya awalnya ada di tempat yang jauh, tiba-tiba hantu itu bisa saja sudah di depan mata Anda. Itu siapa pun takut. Ya. Dan bagaimana melawan hantu? Jika yang dihadapi itu manusia, mungkin mereka bisa melawan. Tapi ini hantu, Anda memukul, itu sama memukul angin. Karena itulah makhluk yang satu ini ditakuti orang. Bapak Ibu yang saya kasihi, saat ini rata-rata seluruh dunia ditimpa oleh satu bencana, yaitu virus corona. Semua orang takut kepada virus corona. Karena itulah berbagai macam cara dilakukan agar tidak diserang oleh virus corona. Mulailah pakai baju APD,
alat pelindung diri, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan menjaga jarak. Semua itu dilakukan karena takut pada virus corona. Kenapa takut kepada virus corona? Karena virus ini seperti hantu tadi. Saking kecilnya tidak kelihatan mata. Apakah di sekeliling kita? Apakah orang yang ada di dekat Anda kena virus atau tidak? Ada virus di dalam dirinya? Tidak, kita tidak bisa melihat. Udara di mana kita berada, apakah ada virus atau tidak, kita tidak tahu. Karena itulah, ketika virus itu menyerang, akan masuk ke dalam tubuh, menyerang saluran pernafasan kita, merusak paru-paru kita, dan kita lihat orang yang sudah kena virus corona itu begitu susahnya bernafas, walaupun sudah dibantu pakai tabung oksigen. Dan ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, inilah hal yang menakutkan, hal yang berusaha dihindari oleh manusia, kematian. Namun, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jangan takut. Kita lihat ayat selanjutnya, Matius 14 ayat 7. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air ini. Tuhan berkata, jangan takut. Ya. Ketakutan akan membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Percayalah, jika di dalam hidupmu sedang terjadi masalah, kesulitan, dan badai, engkau akan takut. Dan begitu engkau takut, sudah enggak akan ada damai sejahtera lagi. Banyak hal yang engkau takutkan. Sakit penyakit, takut. Usaha hancur, takut. Istri atau suamimu berhubungan dengan laki-laki atau perempuan lain, engkau takut karena takut kehilangan dia. Keluargamu sedang terancam, engkau takut. Banyak hal yang kita takuti dalam hidup kita. Ketika ketakutan itu terjadi, percayalah engkau tidak akan ada damai sejahtera lagi. Damai sejahtera hanya ada ketika ketakutan itu bisa dihilangkan di dalam hidupmu. Nah, ketika kita takut pada virus corona, tanpa kita sadari, kekuatan tubuh kita jadi lemah. Imun, antibodi tidak akan bisa bangkit, tidak akan bisa berkembang di dalam tubuh Anda karena kekhawatiran dan ketakutan. Pikiran ini sangat berpengaruh pada munculnya antibodi di dalam tubuhmu. Ketika rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas begitu banyak berkecamuk di dalam pikiranmu, antibodi tidak akan bisa muncul dalam tubuhmu. Karena itulah kenapa kita diliputi ketakutan, karena kita tidak tahu bagaimana virus itu menyerang dan menerpa kita. Nah, bagaimana menghilangkan ketakutan, atau bagaimana agar kita luput dari ketakutan dan kita akan dapatkan kedamaian? Yang pertama, perhatikan kata ini aku. Oke? Yang pertama adalah mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Jika engkau mengenal bahwa Tuhan itu maha kuasa mengatasi segala masalah kesulitan, maka mestinya tidak perlu takut. Bapak Ibu, seperti begini. Jika engkau mengenal seorang pejabat berbintang 1, engkau bangga enggak? Pasti bangga, betul? Karena jika kita bisa mengenal seorang pejabat berbintang 1, kita ada andalan. Ada masalah, kita ada backingan. Ini bicara backingan, Bapak Ibu. Sehingga ketika engkau mengenal bintang 1, engkau rasanya bangga, sombong gitu loh. Sedikit-sedikit ada masalah, ada orang yang kerjaan engkau langsung, gue punya kenalan ini loh. Okay? Nah, suatu hari kalau engkau bisa kenal pejabat berbintang 2, lebih bangga nggak? Lebih bangga. Lebih percaya diri nggak? Lebih percaya diri. Karena ini bintang 2 loh. Karena tidak semua orang bisa kenal pejabat berbintang 2. Kalau bukan karena engkau tetangganya, mungkin engkau tidak kenal dia. Kalau tetangga kan susah dihindari, Bapak Ibu. Begitu buka pintu, ketemu lagi bintang 2. Nah, atau kemungkinan engkau punya prestasi di masyarakat sehingga engkau bisa kenal, atau pergaulan engkau luas sehingga engkau bisa kenal dengan bintang 2 ini. Sampai suatu hari engkau kenal bintang ketiga, lebih bangga nggak? Pejabat bintang 3 engkau kenal, wah engkau lebih bangga lagi. Sampai suatu hari engkau kenal pejabat bintang 4, mungkin Anda jalannya juga seperti itu, padahal engkau bukan bintang 4, mengenal bintang 4. Setuju nggak dengan statement saya? Sehingga ketika engkau punya masalah kesulitan, langsung engkau angkat telepon, Pak, saya ada masalah nih, tolong bisa nggak? Katakanlah mungkin suatu hari engkau langgar rambu lalu lintas, kemudian Anda ditilang polisi. Setelah itu, lalu Anda telepon. Siapa Anda telepon? Pasti bintang 4 ini yang Anda ingin supaya bintang 4 itu menolong Anda.
Ya, dan ketika Anda ditolong oleh bintang 4, rasanya bangga. Untung gua kena sama bintang 4 itu. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa engkau tidak bangga punya Tuhan yang bukan hanya bintang 4, tapi jutaan bintang di langit? Hitunglah bintang Tuhan. Kenapa engkau tidak bangga? Hanya penyebabnya kemungkinan adalah engkau tidak kenal dengan baik Tuhan yang punya bintang jutaan di langit. Nah, atau Anda kenal Tuhan punya pinjam jutaan di langit, tapi engkau tidak dekat sama Tuhanmu. Nah, itu bisa saja terjadi. Karena itulah, pertama adalah engkau harus kenal. Lalu yang kedua adalah datang kepada Dia. Kalau hubungan engkau sama pejabat berbintang 4 itu dekat, setiap ada masalah engkau telepon dia. Tapi kalau engkau tidak kenal bintang 4, bintang 1, 2, 3, 4, engkau tidak kenal sama dia, nggak ada hubungan, betul? Engkau tidak ada backingan. Nah, sama juga, Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan engkau tahu itu, bahwa Dia sanggup lakukan apapun. Tapi masalahnya, hubungan engkau dengan Tuhan berapa dekat. Jika hubungan engkau dengan Tuhan itu jauh, ketika engkau mengalami badai masalah, engkau meminta pertolongan Dia, engkau tetap penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena engkau tidak yakin Tuhan akan menolong engkau. Karena itu, yang kedua, supaya engkau hilang segala kekhawatiran ketika engkau menghadapi badai, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan tawaran di Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini mungkin engkau sedang letih, sedang berjuang, sedang kelelahan. Karena badai yang datang silih berganti. Satu badai datang, baru pergi, badai yang lain sudah datang lagi. Engkau tidak habis-habisnya menghadapi masalah dan kesulitan, membuat jiwamu letih, lesu, dan sangat berat bebanmu. Tapi Tuhan berkata, mari datang kepada Dia. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kembali lagi Tuhan tawarkan ketenangan. Walaupun di tengah badai ada ketenangan, karena Tuhan ada di dekatmu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan, marilah kepadaku. Tuhan Yesus ingin Anda datang dan mendekat kepadanya. Okay? Semakin dekat, maka kedamaian itu akan semakin Anda dapatkan. Ibaratnya, saya menyalakan... Kenapa saya katakan semakin dekat itu semakin damai sejahtera? Karena Yesus itu sendiri adalah sumber damai sejahtera. Jika engkau makin dekat kepada Tuhan, maka engkau akan semakin dapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Dan Tuhan tawarkan kok. Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Enggak usah gelisah, enggak usah gentar. Kenapa? Karena aku akan memberikan damai sejahtera. Jika engkau dapatkan damai sejahtera dari Tuhan, walaupun saat ini engkau sedang berjuang melawan badai, engkau pasti akan dapat damai sejahtera. Apa perbedaan damai sejahtera dari dunia dengan dari Tuhan? Dunia juga bisa memberikan damai sejahtera. Dunia bisa memberikan penghiburan, kekuatan, dan kekayaan. Tapi beda dari Tuhan. Kalau damai sejahtera dari dunia, itu dari luar kita masuk ke dalam diri kita. Engkau punya kekayaan, damai sejahtera. Keluargamu harmonis, sejahtera. Badanmu sehat, engkau damai sejahtera. Tidak ada masalah dalam hidupmu, engkau damai sejahtera. Itu semua dari luar masukkan ke dalam. Tapi damai sejahtera dari Tuhan itu dari dalam meluap keluar. Nah, itu damai sejahtera sesungguhnya. Damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang tidak akan bisa menghancurkan Anda walaupun engkau sedang menghadapi badai. Dan damai sejahtera itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, ibarat saya nyalakan sebatang lilin, Bapak Ibu. Jika ingin merasakan hangatnya lilin, engkau harus dekat kepada lilin tersebut. Karena makin jauh engkau dengan lilin tersebut, engkau tidak akan bisa merasakan hangatnya. Jika ada alat untuk mendeteksi hawa panas, mungkin jarak 2 meter, mungkin Anda sudah bisa merasakan, sudah terdeteksi hawa panasnya. Kalau 1 meter makin dekat, makin panas. 1/2 meter makin panas.
Jika engkau ingin benar-benar merasakan panasnya lilin, peganglah api lilin itu. Ibarat hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat engkau dengan Tuhan, engkau akan semakin merasakan penyertaan Tuhan. Kekuatan damai sejahtera engkau akan miliki. Karena itulah Yesus katakan, datang, mari dekat kepadaku. Masalahnya adalah kita masih jauh dari Tuhan. Semakin jauh kita dari Tuhan, semakin hilang damai sejahtera. Lalu Tuhan katakan di ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang. Apa yang dimaksud dengan kuk? Tahu nggak? Kuk. Apakah kuk itu? Yang dimaksud dengan kuk itu adalah sebatang kayu yang diletakkan di atas 2 ekor hewan. Misalnya sapi atau lembu yang membajak di sawah. Nah, kuk itu ditaruh di atas kedua ekor hewan ini. Untuk apa? Supaya 2 ekor hewan ini bisa berjalan bersama-sama, bisa mengairi, bisa membajak bersama. Karena ketika dipasangin kuk, hewan itu nggak bisa satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, nggak bisa. Karena mereka sudah diikat oleh kuk tersebut. Maka jika sapi yang satu belok ke kanan, maka yang lain akan belok. Yang satu belok ke kiri, yang satu akan belok. Jalan lurus, dua-duanya akan jalan lurus. Nggak bisa. Yang satu mau jalan lurus, yang satunya mau mundur. Nggak bisa. Karena itu harus seiring dan sejalan. Kenapa dikatakan kuk? Tuhan maunya kita berjalan bersama dengan Dia. Inilah kuk. Ya. Tuhan ingin bukan hanya kita dekat kepada Tuhan, tapi Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan engkau. Dan ketika Tuhan berjalan bersama dengan engkau, damai, masalah, kesulitan, badai apapun yang terjadi, percayalah engkau akan tenang, engkau akan dapatkan damai sejahtera. Masalahnya adalah Tuhan berjalan bersama engkau atau tidak. Kalau Tuhan berjalan sama dengan engkau, tidak perlu khawatir. Masalahnya adalah mungkin Tuhan tidak berjalan bersama dengan engkau, sehingga engkau diliputi dengan kekhawatiran. Bagaimana supaya Tuhan berjalan bersama dengan engkau? Engkau harus dekat kepada Tuhan. Lalu bagaimana engkau dekat kepada Tuhan? Yakobus mengatakan, tahirkanlah tanganmu yang berdosa, sucikanlah hatimu. Karena Tuhan tidak akan bisa menyertai orang yang hidup di dalam dosa. Jika hidupmu sudah benar, hubungan engkau dengan baik Tuhan, Tuhan pasti berjalan bersama dengan engkau. Karena itulah tahirkanlah tangan kita, tahirkanlah hati kita, sucikan hidup kita, layakkan kita. Ketika Tuhan berjalan bersama dengan engkau, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan. Badai ombak boleh datang, masalah kesulitan boleh datang, tapi kalau Tuhan berada di sisimu, percayalah Dia yang akan memelihara jiwamu. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Badai tidak akan mempengaruhi hidup Anda. Nah, selain itu kita coba belajar kepada satu tokoh yang bernama Ayub. Ketika Ayub mengalami cobaan yang begitu berat, ujian yang membuat dia hancur-hancuran, dia punya harta kekayaan dalam satu hari habis semua Bapak Ibu. Padahal dengan jerih lelah dia menumpuk kekayaan itu. Demikian pula 10 anak yang sudah dewasa mati semua. 7 laki-laki, 3 perempuan. Anak Ayub sudah dewasa semua. Artinya jika anak yang paling besar, anak sulungnya umur 20 tahun, berarti sudah 20 tahun Ayub dapatkan anak tersebut. Tetapi dalam satu hari 10 anaknya mati. Itu badai yang begitu dahsyat. Selain itu dirinya kena penyakit kanker kulit. Dari kepala sampai ke kaki seluruh badan itu gatal. 10 jari sudah tidak kuat lagi menggaruk badan dia. Sehingga dia duduk di abu dan juga menggaruk badannya dengan sekeping beling. Istri sudah meninggalkan dia. Pelayan-pelayan satu demi satu menjauh karena tidak tahan bau busuk yang terpancar keluar dari tubuh Ayub. Sungguh kasihan sekali. Di dalam kondisi yang demikian, namun Ayub ternyata masih ada damai sejahtera. Dia tidak hancur, dia tidak kecewa. Apa sih kunci rahasia Ayub? Sehingga walaupun badai menerpa begitu berat, tetapi dia bisa bertahan. Ada tetap damai sejahtera, sukacita ada di dalam hatinya. Ada 3 kunci rahasia ketenangan dan kedamaian yang dimiliki oleh Ayub. Kita lihat, ini kuncinya. Ayub 1 ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah.
Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada 3 kunci rahasia ketika badai yang begitu dahsyat menerpa Ayub, tapi Ayub tetap tenang dan bisa damai di dalam hatinya. Rahasianya yang pertama adalah Ayub sadar bahwa manusia lahir dengan tangan kosong dan akan kembali juga dengan tangan kosong. Semua yang dimiliki itu adalah anugerah. Pertanyaan saya adalah, siapa yang lahir sudah pakai baju? Dari Bapak Ibu yang menonton acara saat ini, siapa dari antara Bapak Ibu begitu lahir sudah pakai baju, pakai batik, pakai jas? Tidak ada satupun. Kita lahir, jangankan baju, satu helai benang pun tidak melekat di tubuh kita, betul? Karena itu, hari ini kita bisa pakai baju, hari ini kita punya kendaraan, hari ini kita punya rumah, hari ini kita punya kekayaan, hari ini kita punya emas balok, dan banyak yang kita miliki. Semua itu anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Oke? Nah, kalau itu hanya anugerah Tuhan, artinya kalau itu titipan Tuhan, semua itu milik Tuhan, maka setiap saat hilang kita nggak akan khawatir, tidak akan kecewa. Bapak Ibu yang saya kasih, siapa yang waktu lahir sudah memakai kalung emas? Siapa? Mungkin waktu lahir keluar bukan kalung usus loh, karena kan ada orang lahir kalung usus kan. Ini kalung emas, emas asli. Dan di kalung emas ini ada sepotong kalimat lagi, modal awal. Ada yang lahir seperti itu? Nggak ada. Jika ada anak yang lahir sudah pakai baju, sudah pakai kalung emas, ibu dan anak lahir selamat, dokter dengan susternya yang pingsan. Karena ini ajaib sekali. Kita lahir dengan tangan kosong, kita akan kembali juga dengan tangan kosong. Kalau kita punya prinsip seperti itu, mestinya badai apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap tenang. Masalahnya adalah manusia diberikan kesempatan untuk memakai, hak pakai menjadi hak milik. Seperti bangunan, Anda dipinjam satu bangunan untuk Anda pakai, untuk dipinjam. Tapi setelah itu Anda mengaku itu milik Anda. Dan itu kan jadi masalah timbul. Hak pakai sudah berubah menjadi hak milik. Ketika sudah menjadi hak milik, engkau akan takut kehilangan. Kalau engkau menganggap itu hanya pemberian, hanya titipan, hilang, ya udah, mau diapain lagi? Yang kedua, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua adalah Ayub sadar betul bahwa semua itu hanya titipan yang Tuhan berikan. Tuhan yang empunya semua barang. Karena itu Ayub pasrah. Setiap satu mau ambil kembali. 10 anak itu titipan. Ketika 10 anak Tuhan mau ambil kembali, Ayub hanya berkata, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Istri, suami adalah titipan. Kalau suami istrimu akan pergi, biarkan. Kalau itu hanya titipan Tuhan. Kalau bukan milik Anda, akan hilang. Kekayaan adalah titipan Tuhan. Kesehatan adalah titipan Tuhan. Semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Ketika Tuhan mau ambil kembali, kita nggak berdaya. Jangankan semua itu, nyawa Anda pun titipan Tuhan. Betul? Ketika Tuhan malam ini berkata, aku mau ambil nyawamu, mau ambil kembali ke milikku, apakah kita bisa menolak? Pasrah, betul? Karena itulah, kalau kita sadar semua itu hanya titipan, hidup kita akan tenang. Yang membuat kita hidup tidak tenang adalah takut kehilangan. Kehilangan kesehatan, kehilangan kekayaan, kehilangan keluarga, kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak. Kita takut semuanya. Ketika ketakutan itu ada, engkau tidak akan ada damai sejahtera lagi. Kalau engkau punya kesadaran sampai level seperti Ayub, tuh saya lahir dengan telanjang, ini hanya titipan, maka engkau akan damai sejahtera. Badai apapun yang menerpa di dalam hidupmu, engkau pasti akan tenang. Lalu yang ketiga, Tuhan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Satu hal saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, Ayub ini begitu yakin bahwa Allah itu kasih. Allah itu kasih. Nah, Allah yang penuh kasih itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang jahat kepada manusia. Apalagi Anda menyebutnya sebagai Bapa.
Mungkinkah Bapak itu memberikan sesuatu yang jahat kepada anak-anaknya? Tidak. Bapak itu pasti sayang mengasihi anaknya. Jika suatu hari bapaknya mukul anaknya, belum tentu sebagai wujud kebencian, tapi memberikan hajaran dengan dasar kasih. Kalau anaknya nakal, dihajar. Ya. Karena itu, jika engkau mengalami badai kesulitan dan sebagainya, hanya dua kemungkinan, ujian atau cobaan. Ujian itu dari Tuhan, cobaan itu dari setan. Kalau Tuhan sedang menguji Anda dihajar, Anda dipukul, Anda diberikan badai, tujuannya adalah Anda menjadi anak yang baik. Kalau engkau sudah menjadi anak yang baik, pasti Tuhan mengasihi engkau. Karena itulah, jika saat ini engkau sedang menghadapi badai, percayalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu ini belum tentu sesuatu yang baik, yang enak. Bisa saja sesuatu yang tidak enak, tapi Allah turut bekerja di dalam penderitaan badai engkau, untuk memberikan sesuatu yang baik kepada Anda. Bapak Ibu, di suatu kerajaan, ada seorang raja mengadakan sayembara melukis. Nah, topik atau tema yang dijadikan perlombaan itu adalah kedamaian. Menarik Bapak Ibu, tema ini. Nah, akhirnya ternyata yang ikut itu begitu banyak. Tapi dari hasil ratusan lukisan yang masuk, hanya ada 3 yang terseleksi yang dianggap lukisan yang terbaik. 3 lukisan itu apa? Kita lihat lukisan yang pertama. Sebuah danau bening dengan ikan, dengan pepohonan hijau, dan ada seorang yang berbaring santai santai di dalam perahu karet. Ini dia. Inilah lukisan kedamaian. Bapak Ibu setuju nggak? Saya katakan, mungkin Anda setuju. Ini begitu damai, di bawah pohon, lalu danau, lalu ada ikan. Rasanya betah sekali di tempat yang damai begitu, betul? Lalu, lukisan yang kedua. Daerah pegunungan dengan rumput hijau dan nan subur, sebuah sungai di tengahnya, seorang gadis duduk memandang sungai yang mengalir tersebut. Nah, lihat, damai nggak? Wah, kalau kita ada di daerah pegunungan, udaranya sejuk, mendengar burung berkicau, lalu mendengar suara air yang mengalir, kiri kanan kita lihat banyak pepohonan. Waduh, indah sekali dan rasanya betah. Makanya si gadis itu, saya tidak tahu udah berapa jam dia duduk di sana. Jangan sudah berhari-hari duduk di sana. Damai, betul? Setuju? Nah, lalu lukisan yang ketiga. Nah, ini agak unik Bapak Ibu. Lukisan yang ketiga ada sebuah mercusuar dan ada ombak yang begitu ganas di sekeliling mercusuar, dan di lampu mercusuar ini ada burung sedang membuat sarang dan burung itu bernyanyi. Perhatikan ini. Jadi di lampu mercusuar ada burung. Nah, dari 3 lukisan tersebut yang sudah saya tayangkan ini, mana yang akan keluar sebagai sebagai lukisan yang terbaik, yang memberi syarat sebagai lukisan kedamaian? Menurut Bapak Ibu, di mana? Apakah lukisan yang pertama, danau dengan ikan di bawahnya, dengan pepohonan kiri kanan? Atau lukisan yang kedua, ada pegunungan, sungai, dan hamparan rumput hijau? Atau lukisan yang ketiga, ada ombak yang begitu ganas? Ternyata setelah Dewan Juri mengadakan rapat, kemudian diputuskan lukisan yang keluar juara adalah lukisan yang terakhir ini, lukisan ketiga. Kenapa demikian? Coba perhatikan backgroundnya. Walaupun ombak sedang begitu ganas, tapi burung tidak terpengaruh pada ombak tersebut. Dia tetap bisa bersarang di mercusuar itu, bernyanyi, melahirkan anak-anak burung tersebut. Nah, yang namanya damai sejahtera adalah suatu kekuatan yang timbul di dalam hati kita. Dia tidak akan terpengaruh pada situasi dan kondisi sekitar Anda. Walaupun dunia hancur, dunia goncang, tetap kita ada damai. Dan damai sejahtera yang sejati ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Karena itulah, jika Roh Kudus menyertaimu, damai sejahtera engkau akan miliki. Damai sejahtera dari dalam, damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Dunia boleh goncang saat ini dengan virus corona, tapi ketika Tuhan ada di dalam hatimu, Roh Kudus menyertai engkau, engkau tetap akan ada damai sejahtera. Saya ingin berdoa untuk Anda. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Walaupun badai menerpa, dunia goncang, dunia bergemuruh,
terutama saat ini kami sedang berjuang menghadapi virus corona, membuat kami ketakutan kehilangan damai sejahtera. Tapi melalui firman saat ini memberitahukan kepada kami, damai sejahtera seharusnya tidak hilang dari umat Kristen. Seharusnya umat Kristen tetap ada sukacita damai sejahtera. Seperti yang dikatakan Paulus, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ketika ada damai sejahtera, bersukacita itu mudah. Ketika ada damai sejahtera, mengucap syukur itu mudah. Bagaimana kami bisa lakukan? Kami belajar kepada Ayub. Walaupun badai silih berganti, 10 anak mati, semua kekayaan habis, dia ditimpa oleh penyakit kanker kulit yang begitu ganas, tapi dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayub adalah satu figur yang kami perlu teladani, sehingga ada damai sejahtera di tengah-tengah kami. Tuhan, perhatikanlah anak-anakmu yang saat ini sedang melewati badai, begitu ganas badai itu menerpa pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya. Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita kepada mereka, sehingga mereka akan tenang melewati masa-masa yang sulit. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita akan melimpah di dalam hidupmu oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mendengarkan sebuah pujian karya pendeta Jonathan Prawira, Tuhan pasti turun tangan. Ketika Tuhan turun tangan, percayalah, sukacita damai sejahtera pasti menyertai ketika tangan Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan,